Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jangan lupa kalian harus selalu bersyukur kepada Allah karena selalu diberi kesehatan. Ketika kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, maka kita harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Contohnya kita belajar di sini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Yang akan saya tunjuk memimpin doanya yaitu Mbak Amel. Silakan Mbak Amel ke depan untuk memimpin doa. Mari teman-teman, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Mbak Amel. Semoga dengan doa tadi kita dimudahkan oleh Allah untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita baca Pancasila bersama yang akan dipimpin oleh Mbak Ilya. Silakan Mbak Ilya ke depan. Mari teman-teman, kita membaca Pancasila. Pancasila dimulai. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Mbak Ilya. Anak-anak, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Rani. Ada yang tahu Rani kenapa? Nggak tahu. Siapa rumahnya yang dekat dengan Rani? Ina. Ina. Ina, rumahnya dekat dengan Rani? Bukan, Bu. Siapa? Tapi Luki. Luki. Oh ya, biar nanti Ibu WA saja soalnya tidak ada kabar dari Rani. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, Ibu akan mereview dulu. Kita kemarin belajar tentang apa? Amanah. Sikap Amanah. apa amanah itu? Bersikap jujur. Bersikap jujur, dapat dipercaya. Berarti amanah itu menyampaikan hak apa saja
agar tidak loyo ketika menerima pelajaran. Walaupun belum sepenuhnya paham, harus tetap selalu bersemangat. Ketika ada yang tidak paham, kalian bisa bertanya kepada guru atau teman kalian. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengecek dulu kalian semangat atau tidak. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana sekolahmu? Ini sekolahku. Yaus Salafiyah. Ya, bagus. Tetap semangat. Apapun dan dimanapun, dalam keadaan apapun, tetap semangat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kisah Bilal bin Rabah. Kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa kita akan belajar tentang kisah Bilal bin Rabah. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan apa sih tujuannya kita belajar tentang kisah Bilal bin Rabah. Tujuannya yang pertama agar peserta didik Dapat menjelaskan makna sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan dari kisah Bilal bin Rabah. dan Bilal bin Rabah, yaitu untuk menjelaskan makna sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan dari kisah Bilal bin Rabah. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi, menunjukkan keteladanan yang bisa diambil dari kisah Bilal bin Rabah. Yang ketiga, tujuannya apa? Agar peserta didik dapat menjelaskan Manfaat bersikap tabah dan sabar menghadapi cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk alat pembelajarannya bagaimana? Setelah ini akan Ibu tayangkan tentang sekelumit cerita kisah Bilal bin Rabah. Setelah itu Ibu akan memperkuat tentang kisah Bilal bin Rabah dengan poin. Ibu bagi ke dalam 3 kelompok, yang mana setiap kelompok akan Ibu kasih LKPD dengan rumusan masalah yang kita tetapkan bersama nanti. Sesuai dengan urutan kisah yang Ibu tayangkan seperti video tadi. Ya, begitu. Pak, setelah itu kalian diskusikan benar tidak potongan ini sudah menyajikan cerita kisah Bilal bin Rabah dan rumusan masalah tadi. Kalian diskusikan bersama, kira-kira benar apa tidak jawaban yang kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Setelah didiskusikan, kalian presentasikan ke depan. Satu kelompok maju ke depan, yang lain akan menanggapi hasil presentasi dari temannya yang maju ke depan. Sebelum itu Ibu akan membagikan soal pretest dulu. Pretest tentang soal apa yang berkaitan dengan kisah Bilal bin Rabah. Sudah, ayo menghadap ke depan. Sudah? Kalian kerjakan soal pretest barusan. Dikerjakan sesuai pengetahuan kalian, kemampuan kalian. Harus jujur, amanah. Yang kita pelajari kemarin, tidak boleh menyontek. Ayo dikerjakan. Sudah, Bu. Sudah? Setelah itu kumpulkan.
akan tayangkan videonya, video kisah Bilal bin Rabah. Diperhatikan secara seksama bagaimana alur ceritanya kisah Bilal bin Rabah. Setelah menyaksikan video tadi, Ibu akan perkuat ketajaman kemampuan kalian tentang kisah Bilal bin Rabah. Tadi kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi yang bagian mana beliau merupakan seorang budak sebelum masuk Islam. Maka Bilal bin Rabah dia apa ini? Dibaca ayo bersama. Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Al-Ghazalnya Islam. Lanjut. Punggung Bilal dihantam dengan kepada Allah. Daging pun akan masak karena saking panasnya. Ketika itu Bilal disuruh menyembah berhala, namun Bilal tetap tidak mau. Dia meneguhkan hatinya tetap menyembah Allah. Walaupun di dadanya ditaruh apa tadi? Ditaruh batu yang sangat besar, tapi Bilal tetap ahad. Ahad itu artinya apa? Satu itu artinya apa? Tetap Tuhan Allah. Bilal tetap sabar dan tabah. Sabar itu apa? Sabar adalah kemampuan menahan diri ketika ada godaan. Godaannya apa? Tadi disiksa tadi itu. Itu namanya godaan. Bilal tetap sabar, tabah, tahan menghadapi kondisi yang tidak disenangi dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak disenangi disiksa, Bilal tetap tabah, hatinya tetap tabah dengan mengharap ridho Allah dan menyerahkan diri segala kehidupannya kepada Allah. Lalu dari kisah Bilal bin Rabah 3 termasuk 1. Sabar dalam menjalankan perintahnya. Karena apa? Allah memerintahkan kita untuk selalu menyembah kepada Allah. Tidak boleh musyrik, tidak boleh menyembah selain Allah. Maka Bilal termasuk sabar dalam menjalankan perintahnya. Kalau sabar dalam meninggalkan maksiat atau larangannya, bagaimana Ibu? Contohnya, kalian tidak boleh bolos sekolah karena bolos sekolah termasuk perilaku yang tidak terpuji. Maka kalian dengan masuk sekolah termasuk sabar dalam meninggalkan maksiat atau larangannya karena bolos itu merupakan larangan dari Tuhan. 3. Sabar dalam menghadapi musibah. Contohnya seperti apa? Seperti sekarang 2 hari yang lalu, sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah. Untuk selanjutnya, ketika kita meneladani perilaku terpuji dari Bilal bin Rabah, apa yang bisa kita petik dari kisah Bilal bin Rabah itu? 1. Apa? Keteguhannya hati dalam mentaati keinginan kepada Allah. 2. Rasa takut kepada Allah harus mengalahkan rasa takut kepada selain Allah. 3. Berani melawan kaum kafir atas keislamannya. Itu perilaku terpuji yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Lalu hikmahnya apa ketika berperilaku tabah dan sabar? 1. Mendapatkan akhir yang baik. 2. Akan mendapatkan kebenaran. 3. Mendapatkan keimanan dalam putus asa. 4. Menjadikan seseorang lebih mandiri. 5. Akan mendapatkan martabat Dan mendapatkan martabat yang tinggi.
mendapatkan akhir yang baik seperti Bilal ketika sabar mendapatkan ujian, maka akhirnya Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar dan dimerdekakan. Itu namanya akhir yang baik. Semakin dekat dengan Rasulullah, semakin meningkatkan keimanan dan tidak mudah putus asa. Jadi menjadikan seorang lebih mandiri dan akan mendapatkan martabat. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu yang akan bertanya. Sebelum masuk Islam, Bilal menjadi seorang apa? Seorang Buddha. Pinter. Siapakah tuannya Bilal bin Rabah? Siapa tuannya Bilal bin Rabah? Majikannya Bilal bin Rabah siapa? Umayyah bin Khalaf. Rasulullah. Muadzin. Apa itu muadzin? Seorang yang mengumandangkan adzan. Seorang yang mengumandangkan adzan. Baik, dari kisah tadi, video tadi, slide tadi, kita rumuskan beberapa masalah. Apa masalahnya? Kita rumuskan bersama. Rumusan masalah yang pertama apa? Ayo. Bersifat jujur. Masalah, rumusan masalah. Kita ambil sebuah masalah dari video tadi dan slide tadi, PowerPoint tadi apa? Apa tadi? Yang pertama apa kira-kira rumusan masalahnya? Apa saja pelajaran yang ada bisa didapat? Apa saja? Pelajaran. Karena ini saya bagi kelompok 1 menjawab nomor 1 dan 2. Kelompok 2 menjawab nomor 1 dan 3. Kelompok 3 menjawab nomor 1 dan 4. Ibu akan berikan lembar kerjanya. Kelompok 1 siapa? Rumusan masalahnya ditulis, lalu jawabannya ditulis. Diskusi dengan kelompoknya. Maju Mbak Ilya. Untuk kelompok 2 siapa? Nadia. Ayo Mbak Nadia. Kelompok 3 maju. Diskusi dengan kelompoknya. Ngadep ke belakang Mbak. Ngadep ke belakang. Selain kalian diskusi tentang itu, kalian susun puzzle ini yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, menjadi sebuah cerita yang benar. Sudah Ibu berikan apa enggak lembar kosongnya untuk menempel? Sudah. KPJ diskusi, kalian tulis rumusan masalah lalu dijawab. Iya, ditulis. Yang gunting ini sambil digunting, nanti tinggal tempel. Jangan diam terus. Guys, ngadep sampean. Ada yang gunting, nanti diskusikan bersama-sama. Tutup Ibu, tutup aja. Sudah. Ibu akan panggil dari kelompok pertama untuk menceritakan puzzle-nya tadi dan LKPD yang tadi sudah didiskusikan. Silakan yang bertugas untuk kelompok 1 maju ke depan. Satu, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Bilal bin Rabah, sabar dan tabah dalam cobaan disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Walaupun disiksa, tetap teguh mempertahankan keimanan Allah. 2. Makna tabah dan sabar? Sedangkan tabah tahan menghadap kondisi yang tidak dengan ridho dan menyerah diri dari Allah.
Yang lain ada yang mau menanggapi? Tidak. Sudah sesuai? Sudah sesuai. Sekarang ceritanya coba diceritakan berdasarkan gambar yang sudah kamu susun. Penasaran dengan sosok yang sedang masyarakat bicarakan. Bila menemui Nabi Muhammad dan menyatakan, lalu disuruh menyembah berhala, namun Bilal tidak mau. Bilal tetap mengucapkan ahad-ahad ketika melihat keteguhan hati. Sudah, apakah yang diceritakan tadi sesuai dengan gambar ini? Ya. Dilihat dulu sesuai apa tidak? Sesuai. Sesuai. Diberi aplaus dulu untuk kelompok 1. Ayo yang semangat. Ibu cek semangatnya dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana sekolahmu? Ini sekolahku. Yaus Salafiyah. Ya begitu, jangan loyo, tetap semangat. Silakan kelompok 2 maju ke depan, bawa LKPD dan puzzle-nya. LKPD-nya dulu dibaca, puzzle-nya diginikan. Ya. Apa saja pelajaran dari kisah Bilal bin Rabah? 1. Sabar dan tabah dalam cobaan, disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Telah teguh walaupun disiksa, tetaplah teguh mempertahankan keimanan kepada Allah. Apa manfaat orang yang bersikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan? 1. Mendapatkan akhir yang baik. 2. Akan mendapatkan keberuntungan. 3. Meningkatkan keimanan dan tidak mudah putus asa. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 3, bawa LKPD-nya. Saya bisa Bu. Dibaca. Ayo dibaca dulu. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Bilal bin Rabah? Sabar dan tabah dalam cobaan, siksa oleh Umayyah bin Khalaf, walaupun disiksa tetap teguh mempertahankan keimanan kepada Allah. Apa saja contoh sabar dan menghadapi musibah? Menghadapi. Musibah. Untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya, setelah kita diskusikan dan presentasikan LKPD-nya, Ibu mau cek, Ibu mau minta memberikan post test akhir dari materi ini. Nama dulu. Dikerjakan LKPD yang tadi dikumpulkan. Ya. LKPD yang tadi dikumpulkan dikasih nama kelompoknya. Sudah, yuk. Itu yang gambar puzzle-nya dikasih nama kelompok. Dari pembelajaran tadi, kita simpulkan bersama-sama dulu. Dari kisah Bilal bin Rabah, bahwasanya beliau tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan berupa disiksa oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf untuk mempertahankan keyakinannya. Ya, bukan harga dirinya, tapi keyakinannya tetap menyembah Allah Subhanahu wa
kita harus senantiasa selalu bersikap tabah dan sabar. Ketika kita tabah dan sabar, maka kita akan mendapatkan akhir yang baik. Iman kita akan semakin kuat dan kita tidak mudah putus asa. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang kisah Sa'labah, salah satu sahabat Nabi. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan barokah. Doa akan dipimpin oleh Mbak Amel. Silakan maju ke depan, Mbak Amel. Maju. Marilah kita, yuk. Marilah kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Silakan duduk, Mbak Amel. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat